Kenalkan, nama saya Andi, guru agama Katolik SMK 1 Belimbing Hulu yang sekarang mengikuti PPG Bek 3 di kampus Takat Santo Fransiskus Asisi Semarang. Baik, mari kita mengikuti proses video pembelajaran yang saya lakukan hari ini dengan tema Kitab Suci Perjanjian Lama di kelas 10. Baik, hari ini melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang agama Katolik kelas 10. Tema kita adalah mengenai Kitab Suci Perjanjian Lama. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini pada pelajaran kali ini dengan bernyanyi. Silakan berdiri, kita akan menyanyikan lagu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin belajar bersama. Bimbinglah kami dalam pelajaran hari ini, supaya kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada kami semua. Demikianlah doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Tema kita adalah apa tema kita? Kitab Suci Perjanjian Lama. Kitab Suci Perjanjian Lama. Apa tujuan kita untuk pelajaran hari ini adalah tujuan pembelajaran supaya peserta didik mampu menjelaskan arti, fungsi, dan proses terjadinya Kitab Suci Perjanjian Lama dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan dan mengelompokkan bagian-bagian utama Kitab Suci Perjanjian Lama, contohnya Pentateuch, sejarah, nabi, kebijaksanaan secara sistematis. Yang ketiga, peserta didik mampu bersikap menghargai Kitab Suci Perjanjian Lama sebagai warisan. Mengapa ada bagian Alkitab yang disebut Perjanjian Lama? Apa yang membedakannya dengan Perjanjian Baru? Oke, kita mulai. Arti Kitab Suci Perjanjian Lama. Kitab Suci Perjanjian Lama disebut juga dengan Kitab Iman. Bangsa Israel yang berisi perjanjian yang terdiri atas
46 kitab dalam agama Katolik dan 39 kitab dalam agama Protestan. Kitab suci adalah kitab iman. Kitab suci adalah kitab iman. Perjanjian dikatakan sebagai kitab perjanjian karena berisi perjanjian Allah dengan manusia. Perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah. Kitab iman. Nama mewakili masa sebelum Kristus lahir, yaitu bangsa Israel. Nah, itu yang disebut namanya perjanjian lama. Mewakili masa sebelum Kristus lahir, yaitu bangsa Israel. Nah, sebelum kitab suci kita miliki seperti ini, yang kalian pegang hari ini, yang sudah bagus, ya, modern. Tapi sebelumnya berbentuk gunungan. Kita itu berbentuk gunungan. Di gunung-gunung supaya enak dipandang. Semua kitab mulai kejadian satu gunung, keluaran satu gunung, imamat satu gunung, dan seterusnya. Itu disimpan satu gunung. Itu contoh kita pada zaman dulu. Bagaimana proses terjadinya kitab suci perjanjian lama? Proses terjadinya kitab suci perjanjian lama ini memerlukan waktu. Terkumpul aneka macam kisah, ya kan? Kitab suci berasal dari bermacam-macam kisah. Kisah-kisah tersebut awalnya hanya secara kisah, dari mulut ke mulut, cerita tentang iman kepada Allah. Namun lama-kelamaan ditulis, dikumpulkan, dan dibukukan. Ini ada orang-orang tertentu yang khusus untuk mengumpulkan karena berkat ilham Roh Kudus dan mereka menulisnya. Kitab adalah sejarah iman bangsa Israel. Kitab suci perjanjian lama ini adalah kitab iman bangsa Israel. Semuanya dikisahkan berasal dari kisah penting bangsa Israel, terutama merupakan sebuah perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Semuanya itu dengan bangsa Israel. Sejarah kitab suci perjanjian lama bagi umat beriman kitab suci menjadi sumber tertulis yang utama untuk memahami karya penyelamatan Allah kepada manusia. Itu sejarah yang pertama. Sejarah yang kedua, kitab suci juga menjadi sumber referensi dan inspirasi untuk mengembangkan imannya. Setiap orang beriman perlu memahami kitab suci secara benar dalam hal latar belakang atau konteks sejarah saat kitab suci itu disusun. Latar belakangnya penulisnya adalah jenis sastra dalam penulisan itu dan maksud penulisannya. Yang keempat, kitab suci perjanjian lama disusun melalui proses yang panjang sekitar lebih dari 10 abad. Panjang dari 10 abad, mulai dari abad ke-10, 11 sampai kurang lebih sampai abad pertama sesudah Masehi. Yang kelima, pada mulanya berupa kumpulan, kan? Berupa kumpulan cerita-cerita tentang pengalaman bangsa Israel dalam hubungannya dengan sejarah bangsanya, dan sekaligus peranan serta kehadiran Allah dalam seluruh perjalanan hidup mereka yang diceritakan kepada anak cucu mereka secara turun-temurun. Hingga suatu saat yang keempat, hingga suatu saat ada orang-orang tertentu yang mendapat ilham Roh Kudus
menyusun dan menuliskan menjadi sebuah buku seperti yang kita miliki sekarang ini. Yang di depan ini butuh. Karena berkat karya Roh Kudus, kitab suci yang sekarang kita miliki bagus sekali, enak kita bawa dan kemana-mana, dan tidak seperti gulungan-gulungan, kan? Kalau gulungan-gulungan itu susah kita bawa, enak sekali. Tapi kalau sudah dibentuk buku ini, nyaman sekali kita bawa kemana-mana. Ada yang bentuk besar seperti ini atau yang kecil. Yang ketujuh, kitab suci. Kitab perjanjian lama pada awalnya ditulis dalam bahasa apa? Ibrani. Tetapi setelah orang-orang Yahudi terusir dari kampung halamannya, dari tanah Palestina, tanah Israel, mereka kehilangan bahasa aslinya. Hilang bahasa aslinya. Banyak keturunan mereka tidak lagi bisa menggunakan bahasa Ibrani dan mulai berbicara dalam bahasa Yunani. Karena pada zaman itu bahasa internasional adalah bahasa Yunani. Oleh karena itu banyak di antara mereka membutuhkan terjemahan seluruh kitab perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Karena sudah generasi berikutnya banyak yang tidak paham bahasa Ibrani. Masa yang ke-8, masa pemerintahan Ptolemeus kedua tahun 286 sebelum Masehi, proyek penerjemahan dari seluruh kitab suci orang Yahudi ke dalam bahasa Yunani dimulai oleh 70 atau 72 ahli kitab mereka, di mana diwakili dari 12 suku Israel. Setiap suku dimiliki berapa orang? 6 orang untuk mewakili untuk mengikuti terjemahan kitab suci dari bahasa Yunani ke bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Terjemahan ini diselesaikan sekitar tahun 250 sampai 120 sebelum Masehi. Maka terjemahan ini disebut namanya Septuaginta, yaitu dari kata Latin yang berarti 70, berarti kelompok 70 jumlah terjemahan ini. Baik, berikut periode kitab suci perjanjian lama. Periodenya antara tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Zaman ini disebut zaman bapak-bapak bangsa. Siapa-siapa mereka? Pertama, Abraham, Yakub. Periode ini adalah awal sejarah bangsa Israel yang dimulai dari panggilan Abraham sampai dengan kisah tentang Yakub. Kisah tentang Yakub yang memiliki anak 12 orang. Yakub nanti namanya berubah menjadi Israel. Yang kedua, antara tahun 1600 sampai 1225 sebelum Masehi. Ini kisah bangsa Israel mengungsi ke Mesir. Kenapa mereka mengungsi ke Mesir? Karena waktu itu ada kelaparan. Mereka mengungsi ke Mesir. Pada tahun ini juga ada perbudakan di Mesir, di mana bangsa Israel diperbudak karena pemimpin-pemimpinnya pemimpin berikutnya sudah tidak mengenal siapa itu Yusuf yang pernah berkuasa pada zaman itu. Yang berikut, kebebasan dari Mesir sampai perjanjian Sinai, itu pada tahun 1600 sampai 1225 sebelum Masehi. Kita lanjut ketiga, antara tahun 1225 sampai 1030 sebelum Masehi, itu peruntukan tanah Kanaan dan zaman hakim-hakim. Pada periode ini bangsa Israel berebut tanah Kanaan yang diyakini sebagai tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang
memimpin pasukan dari masuk ke tanah terjadi itulah Yosua. Dan kehidupan bangsa Israel di tanah yang baru di bawah para tokoh yang disebut gelar hakim. Ya. Ada Simpson, banyak hakim-hakim yang terkenal di zaman itu. Yang keempat, antara tahun 1030 sampai 930 sebelum Masehi, sebelum Masehi. Ini disebut periode raja-raja. Pada periode ini bangsa Israel memasuki tahap baru dalam kehidupannya. Mereka mulai menganut sistem namanya sistem kerajaan yang diawali ini siapa raja pertama? Saul. Setelah itu kemudian diganti siapa? Daud. Setelah itu diganti Salomo putranya Daud. Itu periode. Yang kelima antara tahun pertama coba disebut. Ya, ini disebut masa kerajaan Israel dan Yehuda. Berarti sesudah Raja Salomo wafat, kerajaan Israel pecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara yang disebut Israel dan kerajaan selatan disebut Yehuda. Nah, tahun berapa? Antara tahun 322 sampai 587 sebelum Masehi. Ini disebut kerajaan Yehuda, masih berlangsung sesudah kerajaan Israel jatuh. Kerajaan Israel jatuh, hancur. Mereka dijajah oleh bangsa luar. Mereka akhirnya hilang. Nah, yang masih bertahan adalah kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel hilang, hancur. Kerajaan Yehuda atau Yuda masih tetap berdiri kokoh sampai akhirnya mereka dibuang ke Babylon. Babylon itu Iran. Tahun 587 sebelum Masehi. Yang ketiga, antara tahun 586 539 sebelum Masehi. Ini disebut zaman pembuangan Babylon. Ini kerajaan yang mana dari kerajaan Yehuda, ya. Orang-orang Israel yang berasal dari kerajaan Yehuda hidup di pembuangan Babylon atau Babel selama kurang lebih 50 tahun. Ya, selama 50 tahun, satu generasi. Yang kedelapan antara tahun 538 sampai 500 sebelum Masehi. Sesudah pembuangan, bangsa Israel diizinkan pulang kembali ke tanah airnya oleh Raja Persia yang mengalahkan kerajaan Babylon. Persia ini Irak. Nah, di daerah Iran, Persia, Babylon, ini Irak situlah. Bukan Arab, ya. Mereka itu bukan Arab, tapi dalam bangsa Persia dan Babylon. Oke. Kita lanjutkan. Apa nama judul ini? Pembagian kitab suci perjanjian lama. Kitab suci perjanjian lama dibagi menjadi empat, ya. Yang pertama kitab Pentateon atau Taurat Musa. Penta artinya 5, ya, 5 kitab Taurat. Apa maksudnya? Kejadian, Perbuatan, Nama, Bilangan, dan Bilangan. Yang kedua, kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah ini banyak. Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh, Isra, Nehemia, 1-2 Makabe, Tobit, Yudit, dan Ester. Yaitu kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab kebijaksanaan atau pujian, sesembahan atau pujian itu ada Ayub, Mazmur, Amsal, Khotbah,
Antum, Ibrasirat, Yoel, dan Amos. Yang keempat apa? Kitab-kitab kenabian atau para nabi. Kitab-kitab kenabian atau para nabi ini yaitu Yesaya, Yeremia, Natapan, kemudian Baruk, Yeskiel, itu ada Daniel, dan lain-lainnya banyak. Itu tidak tertulis semua, nanti kita lihat satu-satu nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Kita Pentateuch atau Taurat Musa yang dia menulis. Pertama itu Kejadian, Kejadian, namun fakta sejarahnya memang nyata. Fakta sejarah memang nyata dan dapat dikonfirmasi dengan banyak literatur, dengan para ahli, baik ahli Yahudi, ahli Yunani, dan ahli orang-orang lain yang menceritakan tentang sejarah bangsa Yahudi. Kitab kebijaksanaan, sesembahan atau puisi atau pujian. Ini kitab puisi, Mazmur, biasa dinyanyikan ya. Amsal, Hidup Agung, pernah baca kitab ini? Ya kan? Pernah kita baca ini. Setiap hari Minggu pasti kita mendengar Mazmur, Amsal, Hidup Agung. Isi pokok adalah doa, pujian dalam bentuk musik atau lagu, juga nasihat-nasihat kebijaksanaan untuk menuntut umat Israel agar tetap setia kepada Allah, harus setia kepada Allah. Ini luar biasa kalau kita membaca kitab puisi. Yang berikut keempat adalah kitab para nabi. Kitab ini umumnya berisi tentang harapan baru umat Israel tentang datangnya Mesias, terutama dalam tulisan nabi-nabi besar. Tulisan nabi besar itu tulisan Yeremia dan Yesaya. Itu banyak menceritakan tentang kedatangan Mesias. Kanonisasi, kitab suci dan kitab Deuterokanonika. Kata kanon berasal dari bahasa Yunani, artinya norma, ukuran atau pedoman. Kitab-kitab yang terdapat dalam kanon disebut kitab-kitab kanonik. Kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik disebut diakui resmi sebagai kitab suci dan dijadikan patokan atau norma iman mereka. Akan disahkan kanonik ini yang dipilih sebagai macam tulisan-tulisan. Nah, itu ada 7 kitab tambahan yang dikenal oleh gereja sebagai kitab Deuterokanonika, termasuk kanon kedua. Deuterokanonika dan kanon. Nah, kitab suci kita yang terpaling tinggi adalah Deuterokanonika. Kalau kita beli di pasar, maka harus lihat ini 2 kali dikatakan ya, Deuterokanonika, kanon yang kedua. Apakah saja dari kanon kedua ini yang ada di situ? Pertama kita apa? Makabe, Sirah, kebijaksanaan, Yudit, Tobit, Baruk, Surat, Ratapan, Yeremia, Abahan, Daniel, dan Esther. Jadi gereja Katolik mengakui ada 46 kitab dalam Perjanjian Lama, sedangkan gereja Protestan mengikuti orang Yahudi hanya mengakui 39 kitab. Oke, kita lanjut dengan tugas LKPD. Ada di situ nanti satu kelompok mengerjakan itu. Nah, ada di situ. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan itu.
satu dikerjakan, nanti dilihat kembali apa yang pernah Bapak jelaskan tadi kan. Nah, di situ tinggal jawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, kelompok pertama, ya, kelompok pertama sana ada 5 soal, sedangkan kelompok kedua kita tulis ya. Nah, nanti di presentasi di depan. Ya. Ini akan dikerjakan selama sudah dikasih, tinggal dibuka kembali apa yang Bapak jelaskan tadi. Ya, pilih pertanyaan yang mau dipresentasikan. Jadwal yang berisi perjanjian terdiri atas 46 kitab dalam agama Katolik dan 39 kitab dalam agama Protestan. Kitab suci adalah kitab imam. Perjanjian dikatakan sebagai kitab perjanjian karena berisi perjanjian Allah dengan manusia. Sedangkan nama mewakili masa sebelum Kristus lagi, yaitu bangsa Israel. Sekian presentasi dari kami. Bapak bermanfaat dan Oke, yang bisa dipresentasikan. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Bestia. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 1. Soal Kitab Pentateuch atau Taurat Musa, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab kebijaksanaan dan sesembah atau pujian, kitab-kitab kenabian atau para nabi. Sekian jawaban yang kami dapatkan dari hasil kerja kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Ya, ini presentasi yang telah disampaikan yang semuanya sudah bagus. Nanti tugas di rumah ada yang soal-soal yang belum selesai dikerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah supaya pelajaran hari ini berguna dan kita bisa mendapatkan tentang yang terbaik dari pengalaman bagaimana kita suci perjanjian lama ini. Sebelum kita pulang selesai dan istirahat, kita berdoa dulu. Saya bikin doa, silakan. Silakan berdiri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita berikan kemenangan dan berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan permintaan Kristus Tuhan kami. Oke, selamat pagi semuanya.